Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas bagaimana menentukan daerah asal, daerah hasil suatu fungsi, kemudian menentukan nilai pembuat nol fungsi tersebut, kemudian juga akan menentukan nilai puncak dari fungsi tersebut. Nah, langsung saja kita mulai. Pada yang pertama kita akan menentukan daerah asal dan daerah hasil suatu fungsi. Nah, daerah hasil suatu fungsi ketika diketahui daerah asalnya, maka kita tinggal mensubstitusikan nilai-nilai dari daerah asal ke dalam fungsi tersebut sehingga ditemukan daerah hasilnya. Contohnya, saya memiliki fungsi f(x), di mana f(x) itu didefinisikan sebagai x kuadrat plus 3x plus 2 dengan daerah asal misalnya himpunan 1, 2, 3. Nah, maka kita akan mendapatkan daerah hasil dengan cara mensubstitusikan nilai 1, 2, 3 ke dalam fungsi tersebut. Misalnya saya cari f1, maka setiap huruf x ini saya ganti angka 1. Kan asalnya fungsinya x kuadrat plus 3x plus 2. Maka x-nya ini saya ganti dengan nilai 1. 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 ditambah 2. Maka hasilnya 1 kuadrat itu 1 ditambah 3 kali 1 itu 3 ditambah 2. 4 tambah 2 hasilnya 6. Maka daerah hasilnya udah ketemu 1 yaitu 6. Kemudian saya cari f2 atau kita substitusikan angka 2 ke dalam fungsi. Langsung saja x-nya ini saya ganti 2. 2 kuadrat ditambah 3 kali x, dimana x-nya diganti 2 ditambah 2. Yang nilainya adalah 2 kuadrat itu 4 ditambah dengan 3 kali 2, 6 ditambah 2. 10 tambah 2 sama dengan 12. Daerah hasil yang kedua. Kemudian daerah hasil yang ketiga yaitu dengan mensubstitusikan nilai 3. 3 kuadrat ditambah 3 kali 3 ditambah 2. 9 tambah 9 tambah 2. 18 tambah 2, 20. Maka sudah didapatkan himpunan daerah hasil dari fungsi f(x) x kuadrat plus 3x plus 2 dengan daerah asal 1, 2, 3. Himpunan daerah hasilnya adalah himpunan 6, 12, dan 20. Demikian cara mencari daerah asal, cara mencari daerah hasil suatu fungsi jika daerah asalnya diketahui. Berikutnya kita akan belajar bagaimana menentukan pembuat nol suatu fungsi. Kita akan menentukan pembuat nol suatu fungsi. Misal saya masih pakai fungsi yang pertama, f(x) sama dengan x kuadrat plus 3x plus 2. Maka pembuat nolnya kita buat fungsi ini menjadi 0, yaitu x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0. Karena kita mau cari pembuat 0, maka kita menemukan persamaan kuadrat. Untuk menentukan akar-akar atau himpunan penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat, ya tepat, yaitu kita harus memfaktorkan. Kita cari faktor dari 2 yang kalau ditambah hasilnya nanti 3. 2 adalah 1 kali 2, ketemu 2. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Maka inilah faktornya. Maka x plus 1 sebagai faktornya dan x plus 2 juga sebagai faktornya sama dengan 0. Sehingga ketemu pembuat 0 suatu fungsinya. X sama dengan negatif 1 atau x sama dengan negatif 2. Inilah himpunan penyelesaian fungsi tersebut. Kalau saya tulis pakai himpunan penyelesaiannya adalah min 1, min 2. Pembuat 0 atau himpunan penyelesaian suatu fungsi tersebut. Pembuat nolnya. Nah, pembuat 0 fungsinya adalah himpunan negatif 1 dan negatif 2. Demikian cara mencari pembuat nol suatu fungsi. Nah, berikutnya kita akan mencari nilai puncak suatu fungsi atau titik puncak suatu fungsi. Titik maksimum atau titik minimum.
nilai puncak. Ini nilai puncak itu bisa maksimum atau bisa juga minimum. Maksimum atau bisa minimum. Bagaimana mencarinya? Yaitu dengan cara seperti ini. Misal saya punya fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus 8x misal plus 15 sama dengan 0. Ya. Kemudian bagaimana saya mencari puncaknya? Titik puncak suatu fungsi. Kita mencari titik puncak, baik itu maksimum atau minimum. Nah, titik itu selalu x, y. Nanti kita akan mencari satu titik di mana titik itu x, y dalam koordinat kartesius tentunya. Nah, bagaimana kita menentukan nilai x-nya? X-nya dicari dengan min b per 2a. Nah, fungsi itu kan sebenarnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Fungsi kuadrat ya. Maka kita bisa menentukan nilai ABC-nya dari fungsi ini. Nah, ini ax kuadrat, berarti di sini sebenarnya ada angka 1 yang nggak pernah ditulis. 1x kuadrat gitu karena sudah lazim tidak tulis maka tidak pernah ditulis. Sehingga kita tahu A-nya itu berapa dari fungsi ini. Kita dapatkan A-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya berapa di sini? Ya, B-nya sama dengan 8. Kemudian C-nya berapa ini? C-nya sama dengan 15. Nah, X-nya dicari dengan min B per 2A. Nah, ini B-nya 8, berarti min 8 dibagi 2 kali A. 2 kali 1. Min 8 dibagi 2, hasilnya min 4. Kita sudah ketemukan nilai X dari fungsinya. Titik puncaknya berarti X-nya adalah min 4. Kemudian cara mencari Y dari titik puncaknya gimana? Berarti Y itu sama dengan nilai min 4 ini. Hasil dari X-nya ini kita substitusikan ke fungsinya. Dimana fungsinya tadi adalah x kuadrat plus 8x plus 15 sama dengan 0. Berarti x-nya ini saya ganti dengan min 4. Atau saya mencari f dari min 4 sama dengan min 4 kuadrat ditambah 8 kali min 4 ditambah 15. Kita hitung. Ini bukan sama dengan 0. Sorry, ini bukan fungsi lagi. Bukan persamaan kuadrat lagi, tapi kita menentukan nilai dari fungsinya. Min 4 kuadrat itu artinya min 4 dikali min 4 yang hasilnya positif 16. Lalu 8 kali min 4 itu negatif 32 plus 15. Nah, yang positif saya tambah dulu. 16 ditambah 15 itu hasilnya 31 kalau ditambah. 31 dikurangi 32, negatif 1. Ketemu Y-nya negatif 1. Maka inilah nilai puncaknya yang kita dapatkan. Nilai puncak dari fungsi f(x) x kuadrat plus 8x plus 15 sama dengan 0. Fungsi nggak pakai sama dengan 0 ya, maaf. Persamaan kuadrat yang pakai sama dengan 0. Nah, puncaknya berarti adalah negatif 4,1. Ini bukan himpunan tapi kurung purawal karena ini titik puncak. Nah, tulis kurungnya begini aja karena dia bukan himpunan. Puncak dari grafik fungsi x kuadrat plus 8x plus 15 adalah negatif 4,1. Nah, itu kita sudah belajar 3 hal, yaitu mencari daerah asal, mencari daerah hasil dari daerah asal diketahui, kemudian mencari pembuat nol, dan satu lagi menentukan titik puncak. Nah, ini saya buatkan satu latihan soal. Silahkan kamu buat. Nanti boleh setorkan latihannya lewat WA. Misal saya punya fungsi f(x) di mana x kuadrat plus 10x plus 24. Berarti ya betul. Nah, kamu tentukan daerah hasil. Yang pertama ada 3 yang harus kamu tentukan.
daerah hasilnya jika daerah asalnya diketahui. Daerah asalnya himpunan 1, 2, 3. Nah, ini aja. Kemudian ini bisa bentar. Tentukan daerah hasil jika daerah asal, saya memasukkan angka negatif biar kamu lebih bisa berhitung. Negatif 1, kemudian daerah asal bisa 0, bisa 1, bisa 2. Nah, nanti kamu cari daerah hasilnya jika daerah asalnya adalah himpunan angka negatif 1, 0, 1, dan 2. Lalu yang berikutnya kamu tentukan pembuat nol fungsinya. Pembuat nol fungsi tersebut. Yang terakhir kamu tentukan titik puncak dari fungsi tersebut. Nah, ini satu soal latihan nanti kamu buat sambil berlatih. Saya rasa kamu cukup mudah mengerjakan ini, tinggal memperhatikan penjelasan saya tadi. Kalau kamu lupa ya kamu ulang aja videonya, kemudian kamu perhatikan untuk cari daerah hasil gimana, cari pembuat nol gimana, cari titik puncak gimana. Saya rasa itu cukup mudah dipahami jika kamu menyimaknya dengan baik. Demikian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.